Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timonarso. Oke sobatku, hari ini saya akan coba cerita sedikit tentang pengalaman saya. Ada beberapa teman YouTuber pemula itu yang datang ke rumah sini main-main ya. Jadi di sini buat teman sekalian, bukan berarti saya itu membuka les privat itu berbayar semua ya. Yang datang ke rumah ini itu gratis. Semuanya gratis yang datang ke rumah sini ya, walaupun mungkin jaraknya mereka jauh ya, entah dari mana seperti itu. Nah itu saya gratisin, yang penting datang ke rumah ini. Jadi untuk sharing dan untuk mengetahui kira-kira target dari channel YouTube-nya itu kena atau tidak. Nah di sini akan saya coba sharing sedikit teman sekalian dari beberapa teman yang tanya, yang sharing sama saya. Setelah saya lihat channel YouTube-nya, itu targetnya ternyata banyak yang meleset teman sekalian. Yang pertama, rata-rata para YouTuber pemula itu pada saat memulai YouTube yang pertama itu mereka bingung niche atau jenis kontennya itu mereka itu mau targetkan kemana, mereka tuh membuat konten tuh seperti apa. Nah di sini mereka tuh kehabisan bahan, padahal sebenarnya kalau teman sekalian sudah menemukan kira-kira targetnya itu apa, itu teman sekalian mudah sekali ya untuk membuat konten dari satu jenis konten aja, maksudnya satu jenis niche ya, semuanya konten teman sekalian tentang masakan seperti itu. Dari konten jenis tentang masakan itu banyak sekali. Habis itu ada lagi jenis kontennya yang membahas tentang kecantikan. Nah di sini biasanya orang kan kebingungan tuh cewek-cewek yang membahas tentang merias wajah atau mempercantik wajah. Itu sebenarnya kontennya itu banyak sekali teman sekalian. Nah di sini saya coba pertama saya lihat dulu dari potensi diri. Nah, pada saat sharing tanya jawab dengan beberapa teman tersebut yang datang ke rumah saya, itu saya sharing dulu. Yang pertama kali saya tanyakan itu adalah pekerjaan. Pekerjaan sampean itu apa? Pekerjaannya itu apa dulu? Kalau sudah tahu pekerjaannya itu apa, itu bisa ketahuan teman sekalian. Bisa ketahuan kira-kira potensi untuk bikin kontennya itu apa. Kita nggak bisa bikin konten itu di luar dari pekerjaan atau aktivitasnya. Pertama pekerjaan dulu. Kalau pekerjaan udah dapat, semuanya udah dapat, itu bisa jadi konten. Tapi kalau di pekerjaan itu nggak dapat, biasanya kalau pekerjaan nggak dapat tuh semuanya kerja di toko, habis itu kerja di pabrik, habis itu kerja di perusahaan yang tidak memungkinkan pegang HP Android, itu nggak bisa bikin konten. Nah kalau di pekerjaan itu sudah kita nggak bisa dapatkan kira-kira jenis konten apa, kita lari lagi. Kira-kira teman sekalian sukanya atau hobinya tuh apa? Jadi teman sekalian pasti saya tanya, kira-kira hobinya tuh apa? Kalau hobinya udah tahu nih, hobinya ternyata tapi nggak cocok nih. Ternyata yang dia hobikan itu nggak masuk kriterianya, nggak masuk untuk bisa dijadikan konten. Nah itu nggak bisa juga teman sekalian. Jadi kita harus ngeliat juga, tidak semua hobi itu bisa jadi konten. Contohnya nih, pernah ada yang menjawab teman sekalian begini, saya hobinya menyanyi mas. Nah kalau hobinya menyanyi, kalau menyanyi itu hobi aja, nggak ada bakatnya, itu nggak bisa jadi konten. Kalau ada bakatnya, suaranya bagus, bisa mengulik lagu, itu bisa jadi konten teman sekalian. Tapi kalau teman sekalian itu hanya hobi bernyanyi di kamar mandi seperti itu, nggak bisa jadi konten. Nah kalau udah saya tanya tentang pekerjaan, nggak dapet nih, karena pekerjaannya nggak bisa dijadikan konten. Habis itu nanti saya akan bahas ya pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa menjadikan konten teman sekalian. Yang kedua udah saya tanya hobi, ternyata hobinya juga nggak kena. Contohnya nih kayaknya hobi bernyanyi. Ya bernyanyi itu kan hanya nyanyi biasa, itu nggak bisa jadi konten teman sekalian. Ketiga, kalau sudah mentok nih dari pekerjaan, dari hobi nggak bisa. Habis itu yang ketiga teman sekalian, kira-kira aktivitas di rumah itu yang banyak dikerjakan tuh apa? Nah ini kalau ngomongin aktivitas nih banyak sekali teman sekalian. Ada para cowok itu biasanya suka masak. Ada cowok itu suka masak, ada. Dia bukan hobi, cuma suka masak di rumah. Satu, itu bisa jadi konten, aktivitas di rumah. Yang kedua ini ada juga yang aktivitasnya selain mungkin bekerja di sebuah perusahaan, biasanya ngeles. Ngeles itu dalam artian tuh mungkin ngajar tapi tidak di sekolahan. Di sekolahan juga bagus. Nah ini bisa jadi konten teman sekalian. Ini adalah jenis konten pendidikan. Jadi buat teman sekalian yang sukanya atau mengajar di sebuah sekolahan atau mendidik, itu bisa jadi konten. Contohnya nih, kalau teman sekalian itu pintar bahasa Inggris itu bisa teman sekalian. Teman sekalian bisa membuat konten itu cara mengajarkan gimana caranya membaca bahasa Inggris yang benar. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman ngajar matematika, bisa juga. Matematika itu teman sekalian yang kita ajarin bukan berarti itu orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah levelnya SMA, kuliah, enggak seperti itu. Jadi kita bisa bikin konten yang levelnya anak SD. Contohnya ini 1 + 1 sama dengan 2. 1 × 1 sama dengan 1. Begitu teman sekalian. Ada kok, teman-teman bisa lihat di beranda YouTube.
itu view-nya bahkan sampai puluhan juta teman sekalian. Itu yang kedua ya teman sekalian. Yang ketiga kalau kita seumpamanya bahas tentang di rumah. Yang terakhir nih, kalau sudah memang aktivitas di rumah itu nggak dapet, terakhir kita tanya lagi nih, kira-kira teman sekalian itu kalau seumpamanya saya arahkan, semuanya ini kita ngomongin peralatan ya. Kita kalau udah ngomongin saya arahkan, itu udah ngomongin peralatan. Nah kalau ngomongin peralatan, satu, kira-kira HP Androidnya menunjang nggak? Ini kita udah nggak ngomongin hobi, kita udah nggak ngomongin tentang aktivitas di rumah, kita udah nggak ngomongin tentang pekerjaan ya. Jadi ini memaksakan diri untuk menjadi seorang YouTuber. Nah di sini saya pasti tanya peralatan. Satu, HP Android. HP Androidnya mendukung nggak? Karena kita di HP Android itu kita bisa bikin konten. Contohnya konten-konten tutorial tentang Android, konten tentang media sosial. Habis itu yang kedua, biasanya di rumah itu ada perangkat PC atau komputer. Kira-kira komputernya ini mendukung atau enggak? Kita bisa melakukan perekaman layar, kita bisa membuat konten-konten di komputer. Di komputer itu banyak sekali yang bisa kita buat teman sekalian. Contohnya nih, cara mengoperasikan Microsoft Excel, cara mengoperasikan Word. Habis itu cara edit foto di Photoshop, cara edit video di Camtasia kah, atau di KineMaster kah, seperti itu dan sebagainya. Nah teman sekalian, mas saya nggak hobi itu ngedit-ngedit begitu. Nah kalau teman sekalian udah nggak bisa nih bikin konten di luar, ya secara tidak langsung teman sekalian harus memaksakan diri bikin konten di rumah. Caranya seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Itu ada 4 kriteria teman sekalian bisa jadikan konten. Nah di sini saya akan coba bahas satu persatu. Kira-kira dari jenis-jenis tadi itu ada nggak yang kira-kira bisa dijadikan konten? Saya akan coba bahas dari pekerjaan ya. Jenis-jenis pekerjaan yang bisa dijadikan konten teman sekalian. Karena ada beberapa itu saya usulkan. Pertama ini saya akan coba bahas tentang secara rohani. Yang pekerjaannya itu adalah khotbah. Contohnya nih, seorang pendeta. Habis itu mungkin seorang ustadz yang suka berkhotbah, yang suka ceramah begitu. Nah, dari kegiatannya itu sebenarnya teman sekalian itu bisa jadikan konten semua. Karena konten-konten ceramah atau khotbah-khotbah singkat atau renungan-renungan harian singkat itu bagus sekali, itu memotivasi orang. Jadi kita membuat kontennya itu seperti ini, kita bicara di depan layar. Itu pertama. Yang kedua, pekerjaan apa lagi nih yang bisa jadikan konten? Yang kedua, pekerjaan kita kerjanya di sebuah perusahaan yang bisa megang perangkat handphone Android. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita bekerja di perusahaan dealer motor, dealer mobil, mungkin di perusahaan toko. Kita bekerja sebagai marketing. Nah itu peluang besar teman sekalian. Kenapa saya bilang peluang besar? Banyak YouTuber yang awalnya itu bekerja bahkan mereka nggak keluar nih dari sebuah perusahaan dealer mobil. Kalau teman-teman mau karena kalau marketing kan bebas kan, nge-review sebuah mobil mulai depan belakang, mungkin mobil baru, nge-review sebuah motor. Teman-teman lihat aja di YouTube, banyak sekali konten kreator yang membahas tentang peralatan-peralatan seperti itu. Itu bisa dijadikan konten. Berikutnya lagi ada lagi nih teman sekalian, biasanya kerja di pabrik tapi tidak semuanya. Kerja di pabrik itu hanya beberapa aja. Contohnya nih di perusahaan plywood. Perusahaan di plywood itu biasanya kalau pegang HP atau pegang HP waktu-waktu tertentu ya, mungkin jam istirahat atau mungkin bisa pegang hanya sebentar begitu. Nah bisa teman-teman sekalian itu curi-curi untuk proses pengupasan kayu lapis. Itu kan proses pengupasan ya, tapi jangan mesin-mesinnya atau kegiatannya, karena nanti kalau teman sekalian diketahui oleh atasan nggak bisa. Nah kita mungkin ngelihat atau mempertontonkan aktivitas-aktivitas pekerjaan yang kira-kira itu aneh, seperti motong kayu, habis itu belah kayu, habis itu ada yang mungkin proses pengambilan kayu di hutan. Itu kalau semuanya logging ya, biasanya pekerjaan di logging. Nah atau pekerjaan di sebuah tambang batu bara. Nah kalau perusahaan di tambang batu bara banyak sekali tuh, mungkin truknya atau perangkat atau operator lagi, mungkin alat beratnya sedang lewat itu, mungkin alat beratnya Exa, habis itu doser. Itu kan kalau besar lewat aja, kita rekam aja, itu banyak yang nonton. Apalagi kalau anak-anak itu suka ya dengan alat-alat berat seperti itu. Itu di pekerjaannya. Berikutnya lagi adalah pekerjaan jadi marketing sebuah perumahan. Nah ini teman sekalian, kalau jadi marketing sebuah perumahan, perumahan-perumahan seperti itu ya, kita bisa mereview kira-kira perumahan ini tipenya seperti apa, tampilan di dalamnya seperti apa. Jadi kita review seperti itu. Nah itu tadi membahas tentang pekerjaan ya teman sekalian. Nah berikutnya lagi kita akan bahas tentang hobi. Hobi ini apa aja sih?
jenis hobi yang bisa dijadikan konten. Tapi kalau hobi ini teman sekalian kita nggak bisa konten secara terus menerus. Karena apa? Kalau hobi ini kan menyesuaikan waktu. Kalau teman sekalian itu pengangguran, otomatis gampang sekali. Seperti hobi mancing, mungkin hobi yang membuat kerajinan, mungkin teman sekalian hobinya hobi masak. Kalau hobi masak seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau hobi masak tuh enak sekali di rumah. Karena bisa tiap hari kita pulang kerja pun bisa bikin kontennya. Nah dari sini teman sekalian, yang seperti yang saya jelaskan tadi, dari beberapa orang yang belajar atau datang ke rumah saya, sharing. Sebenarnya saya mau bikin ruangan podcast ya, ruangan podcast untuk tanya jawab. Jadi teman sekalian tuh bisa tahu, kira-kira orang yang datang ke rumah saya itu potensinya apa. Karena dari setiap orang tuh beda-beda potensinya. Nah saya punya solusi nih, kira-kira mereka ini potensinya ada di mana. Kalau sharing secara langsung tuh enak teman sekalian. Tapi kalau teman-teman itu les privat di chat WA saya, teman-teman harus aktif. Karena yang belajar di WA saya itu banyak sekali. Jadi saya mandu itu mereka yang aktif bertanya, habis itu mereka permasalahannya di mana baru saya jawab. Tapi kalau mereka nggak aktif, pasti saya kasih tutorial nih untuk panduannya, mereka pelajari, nanti bagian mana yang tidak paham baru mereka tanya ke saya. Tapi kalau teman-teman datang ke rumah, itu pasti sharing, saya kasih tahu nih solusi. Kira-kira potensinya ada di mana? Karena beberapa teman sekalian itu ada yang salah sasaran. Salah sasaran dalam artian sebenarnya potensi mereka itu di A atau membuat sebuah konten tentang A ini, tapi dia jalannya di B. Karena memaksakan karena hobinya. Sedangkan hobi ini sebenarnya teman sekalian bisa sih dibikin konten, tapi potensinya sebenarnya di A. Di A ini juga dia kerjakan. Nah, kita bisa lihat dulu kira-kira dari aktivitas atau hobi mereka itu potensinya lebih besar tuh yang mana. Baru kita lanjutkan untuk membuat konten. Oke teman sekalian, jadi teman-teman udah paham ya, kira-kira potensi diri kita itu apa. Jadi teman-teman pelajari, teman-teman pikirkan kira-kira potensi diri saya apa. Nah untuk jenis kontennya atau membuat kontennya itu seperti apa supaya continue, supaya nggak ada habisnya seperti itu. Pertama teman sekalian, teman-teman harus melakukan riset terlebih dahulu. Riset seperti apa? Riset ya mencari sebuah kata kunci, bisa menggunakan Tabadi, bisa ketikkan sebuah kata kunci di beranda YouTube seperti itu. Yang kedua teman sekalian, selain riset teman sekalian, teman-teman juga bisa melihat channel YouTube pesaing. Contohnya seperti ini, kalau teman-teman itu membahas konten tentang mancing gitu ya, kita lihat aja channel pesaing yang rame itu membahas tentang apa. Nah yang dia bahas yang rame itu kita bahas juga. Karena apa? Di beranda YouTube itu kalau videonya dia itu rame ditonton, secara otomatis kalau konten kita tuh jenisnya sama, biasanya itu video kita itu bisa ada di bawahnya, direkomendasikan via YouTube. Nah kualitas konten kita ini diuji gimana caranya supaya para penonton ini betah nonton video kita dan berlama-lama di channel YouTube kita. Oke sobatku, sudah cukup jelas ya. Jadi teman-teman bisa menentukan kira-kira jenis konten apa nih yang potensial di diri teman-teman sekalian. Jadi kalau menyesuaikan dengan skill kita atau aktivitas kita melakukannya dengan sukarela atau kita melakukannya dengan tidak terpaksa. Jadi enjoy teman sekalian. Seperti saya saat ini, saya bikin konten YouTube walaupun nggak banyak yang nonton, saya tetap enjoy. Karena ini saya lakukan karena ini hobi saya atau karena ini kesukaan saya seperti itu. Karena ini aktivitas saya setiap hari. Oke sobatku, itu saja sharing saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.